Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nadia Sawitri dengan NIM 24052127 dari Prodi PPKN dengan matkul Sosiologi Gender. Nah, kali ini kita bakal membahas soal gender dan dunia kerja. Pernah nggak sih kalian mendengar tentang soal gap gajian antara laki-laki dan perempuan atau stereotip pekerjaan berdasarkan gender? Nah, sekarang kita bakal membahas itu, bagaimana sih gender itu dapat memengaruhi dunia kerja. Yuk, stay tune. Nah, kesetaraan gender dalam dunia kerja itu merujuk pada prinsip bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan dalam pekerjaan, mendapatkan partisipasi dalam pekerjaan, gaji yang setara, dan memiliki hak-hak ketenaga kerjaannya yang sama. Ini berarti menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam semua aspek dunia kerja, mulai dari rekrutmen, promosi, hingga pelatihan. Mengapa kesetaraan gender dalam dunia kerja itu perannya sangat penting? Karena kesetaraan gender di tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, karena semua potensi sumber daya manusia dapat dimanfaatkan. Nah, selain itu, lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan gender dapat menciptakan rasa nyaman, mendorong motivasi kerja, dan meningkatkan kolaborasi antar karyawan. Kesetaraan gender membantu mengatasi ketidakadilan yang sering dialami oleh perempuan di tempat kerja, seperti kesenjangan upah, diskriminasi dalam promosi, dan pelecehan seksual. Perusahaan yang menerapkan kesetaraan gender dapat meningkatkan citra positif, menarik atlet terbaik, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Bagaimana sih cara membangun kesetaraan gender di dunia kerja? Nah, caranya yang pertama yaitu menjamin semua karyawan mendapatkan hak-hak ketenaga kerjaan yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Nah, yang kedua yaitu memastikan laki-laki dan perempuan mendapatkan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama atau dengan nilai yang setara. Nah, yang ketiga yaitu menghilangkan bias gender dalam proses promosi dan pengembangan karir. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatkan aturan yang jelas dan memberi perlindungan terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi di tempat kerja. Nah, selanjutnya melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level organisasi. Nah, apa sih contoh penerapan kesetaraan gender di dalam dunia kerja? Yang pertama yaitu kebijakan yang memastikan semua karyawan mendapatkan gaji yang sama atau setara untuk pekerjaan yang sama atau nilai yang setara. Yang kedua, program yang membantu perempuan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk maju dalam karir. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang inklusif dan menghargai perbedaan gender dalam komunikasi internal dan eksternal. Dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam dunia kerja, perusahaan dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, produktif, dan sejahtera bagi semua orang.
Nah, contohnya yang terjadi di industri tekstil dan garmen di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, yaitu beberapa kasus dan kondisi yang dibahas itu merujuk pada situasi pekerjaan perempuan di pabrik-pabrik industri tersebut, termasuk tempat kerja di Sulawesi yang menggunakan sistem kontrak dan sistem kerja yang tidak menguntungkan pekerjaan perempuan. Ada beberapa masalahnya, yaitu pekerjaan perempuan yang diperlakukan tidak adil terkait upah, tunjangan, dan hak-hak lainnya, termasuk tidak mengetahui hak mereka untuk cuti seperti melahirkan dan berserikat. Nah, perempuan mereka bekerja di unit yang paling bawah tanpa kuasa atau berpendapat atau mempengaruhi sistem di tempat kerja, sehingga sangat bergantung pada atasan dan sistem pabrik. Pekerjaan yang dilakukan cenderung berjenis kelamin tertentu dengan stereotip bahwa perempuan lebih lemah, tidak terampil, dan hanya sebagai pekerja sekunder. Kondisi kerja yang merugikan secara kesehatan dan psikologis, ya, seperti jam kerja panjang, lingkungan yang tidak sehat, serta badan kerja ganda di rumah dan di tempat kerja menyebabkan pekerjaan perempuan itu mengalami stres, kelelahan, dan berisiko terhadap kesehatan. Nah, banyak pekerja yang dipekerjakan pada sistem kontrak order tanpa kepastian jangka panjang, sehingga mereka rentan terhadap PHK dan posisi ekonomi yang rentan. Banyak pekerja perempuan yang tidak tahu haknya, sehingga mereka rentan dieksploitasi dan mengalami ketidakadilan, termasuk upah rendah dan tidak mendapatkan fasilitas yang layak. Dan dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan gender, posisi subordinatif, dan kondisi kerja yang tidak memihak menjadi akar masalah utama dalam kasus ini bagi pekerja perempuan. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.